cek. Mangga Bapak Ibu kurang dikalitan acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Panitia Pemilihan RT dan RW beserta anggota, yang terhormat Bapak Ketua RT 1 sampai dengan Ketua RT 09, yang terhormat Bapak calon Ketua RT, yang terhormat Bapak calon Ketua RW 04, yang terhormat Bapak Ibu para undangan yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim dalam acara agenda kepanitiaan RT dan RW 04. Sholawat serta salam mugia tetap dilimpah curahkan ke panutan alam, yaitu Nabi Bana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, dan kita selaku umatnya semoga dilimpah curahkan rahmat dan salam. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan ketua panitia sekaligus penetapan calon ketua RW, yang ketiga pengundian nomor urut calon ketua RW 04, yang keempat penyampaian misi-misi calon ketua RW 04, dan yang kelima penutup. Untuk pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua, sambutan dari ketua panitia. Mangga waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ketua RT yang belum hadir saat ini, Bapak-bapak calon Ketua RW 04, Bapak-bapak calon Ketua RT, serta hadirin yang hadir di sini, khususnya warga RW 04. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kegiatan agenda daripada panitia yang dimana tidak bisa tepat waktu karena kesibukan pribadi saya, maka acara dipadatkan. Jadi akan acara full gitu ya, dari hari pertama untuk penetapan calon ketua RW, dan dilanjutkan dengan pengocokan nomor urut calon ketua RW. Adapun dalam acara ini adalah penyampaian daripada visi dan misi daripada calon ketua RW 04, yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab, di mana tanya jawab ini hanya dilakukan oleh panitia, tidak di audiens ya, untuk umum ya, untuk menjaga kondusivitas para calon itu sendiri. Jadi di sini juga untuk masing-masing calon ketua RW di sini semua
tetap terjaga harga diri maupun kehormatan para calon ketua RW. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan, tidak panjang lebar. Untuk selanjutnya ke pemocokan nomor urut calon. Di sini ada dua tempat, yang satu berisi nomor dan yang satu lagi berisi nama. Jadi tentu keluarnya tidak berurutan, di mana nama dan nomor itu tidak akan berurutan karena diacak. Misalkan nama A nomor sekian, gitu kan. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan pemocokan calon serta nomor urut untuk ditetapkan sebagai tentunya untuk di pojok yang disebut yang sudah dibuka sama-sama dibukanya. Yang ini nomor ya, coba ya. Untuk yang pertama keluar yaitu saudara Wahyudin, Bapak Wahyudin dengan nomor urut 2. nomor urut 2. Untuk selanjutnya Bapak Aju Junaidi. Bapak Aju Junaidi Nomor urut dengan nomor urut 3. nomor urut 3. Asep Sulaiman. Bapak Asep Sulaiman dengan nomor urut 4. Yang Selanjutnya Bapak Apep Rahmat. Bapak Apep Rahmat dengan nomor urut 6. Bapak Nandang Suryana. Bapak Nandang Suryana dengan nomor urut 5. Bapak Yang terakhir Bapak Anas Hikmat. Bapak Anas Hikmat dengan nomor urut 1. Alhamdulillah. Masing-masing calon sudah dapat nomor. di antaranya Bapak Anas Hikmat nomor urut 1, Bapak Wahyudin nomor urut 2, Bapak Aju Junaidi nomor urut 3, Bapak Asep Sulaiman nomor urut 4, dan Bapak Nandang Suryana nomor urut 5, Apep Rahmat nomor urut 6. Masing-masing sudah diingat ya, nomor urutnya? Sudah. Untuk itu ditetapkan sebagai calon ketua RW 04 untuk periode 2021-2024. Untuk itu kami menghadirkan para calon ketua RW
untuk menduduki tempat yang kami sediakan sesuai nomor urut. Monggo silakan. Untuk acara selanjutnya penyampaian visi misi calon ketua RW, maka dari itu untuk para calon ketua RW harap duduk di depan. Sesuai dengan nomor urutnya. Nomor 1 ke depan. Sesuai dengan nomor urut. Harap tenang kalau bapak-bapak ibu ya, untuk menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penyampaian visi misi diharapkan dengan tenang. Mohon untuk menjaga ketertiban. Kami perkenalkan calon ketua RW 04 telah duduk di depan. Saya perkenalkan satu-satu. Yang dari sebelah kanan Bapak Ibu, paling kanan Saudara Anas Hikmat nomor 1. Kemudian yang nomor 2 adalah Bapak Wahyudi. Kemudian nomor 3 adalah Bapak Aju Junaidi. Keempat adalah Bapak Asep Sulaiman. Kelima Bapak Nandang Suryana. Dan yang terakhir keenam adalah Bapak Abek Prawat. Baik, kita untuk mempersingkat waktu, kami sesuai dengan nomor urut untuk menyampaikan misi-misi daripada calon ketua RW. Mari kita simak bersama-sama dengan tidak terlalu gaduh ya, tentunya. Silakan tepuk tangan di mana di akhir kalau memang para ketua calon ini telah selesai memberikan visi dan misinya. Baik, untuk itu saya terserah untuk nomor urut 1 saya persilakan. Ya, sebelumnya untuk penyampaian visi misi tiap-tiap calon dikasih waktu 5 menit. Kita mulai dari sekarang. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak-bapak sekalian hadir, insyaallah saya akan sampaikan beberapa visi dan misi yang ke depan akan dilaksanakan. Walaupun terlebih dahulu, demi Allah saya tidak berharap dengan jabatan ini, karena memang jabatan ini adalah merupakan sebuah amanah dan Rasul pun melarang seperti itu. Wala tas'alunil imam, dan kamu meminta dari jabatan. Karena dengan itu kata Rasulullah, Allah berlepas diri, ukila alaiha, itu akan dibebankan hanya di pundaknya saja. Tidak ada suatu keberhasilan tanpa izin dan ridhonya. Karena itu bismillah, hanya dengan satu tujuan, bahwa saya ingin berkiprah adalah qurbah wal ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan ibadah. Salah satunya adalah pengabdian diri di masyarakat, khususnya di tingkat RW. Visi misi saya untuk memudahkan diingat, saya buat dengan istilah berbagi. Jadi apa? Berbagi. Yang pertama bersih. Mudah-mudahan di wilayah kita bersih, halaman-halaman masyarakat kita bersih.
masalah sampah yang hari ini menjadi persoalan utama. Harapan kita kenapa tidak dilempar buat inisiator tempat pembakaran sampah, dan itu sederhana, tanpa polusi, asal didukung oleh semua. Tidak seperti halnya hari ini yang kita hanya kepada petugas sampah yang diambil oleh pemerintah, yang hari ini pun menumpuk di tempat-tempat penyimpanan sampah. Kemudian rapi, ya, rapi yang saya ingin buat adalah pengadministrasian di daerah kita sudah lengkap. Tentunya untuk hari sekarang itu kita harus berbasiskan IT. Banyak penyedia-penyedia terkait layanan ke-RW-an, informasi, database warga yang hari ini sudah harus berbasiskan IT. Andai ke depan kalau warga bisa mengakses berapa jumlah warga dan tetangga dan sekitar, bagaimana kalau dia mengeluhkan terkait pelayanan aparatur RT RW, kemudian dia bisa memanfaatkan fasilitas itu, kenapa tidak? Karena hari ini di tiap rumah sudah ada HP. Kemudian barnya itu bahagia. Ciptakan lingkungan wilayah yang bahagia. Atau bilik bareng, ngaliwat-ngaliwat bareng. Membuat sebuah lingkungan yang kondusif di dalam bermasyarakat, menjaga kerukunan antar wilayah. Kemudian A-nya amanah, menciptakan profesionalitas di lingkungan aparatur pemerintah RT dan RW. Tentunya bukan hanya berdasarkan kemauan, tapi juga harus dituntut kemampuan. Hari ini luar biasa RT RW tanpa ada sebuah nilai imbalan yang berarti dari pemerintah ataupun masyarakat, tapi mengabdi di masyarakat. Walaupun demikian, tentu nilai-nilai profesionalitas itu pun harus terus tingkatkan demi menjadikan masyarakat yang jauh lebih baik. Dan yang terakhir adalah religi. G-nya adalah religi. Menjadikan masyarakat wilayah kita adalah masyarakat yang kondusif untuk keimanan dan keislaman. Saya punya anak, saya punya lingkungan yang tentu lingkungan itu pun harus mendukung kondusif untuk pola pendidikan di tingkat keluarga, terlebih umumnya di tingkat masyarakat. Jadi itu saja, saya kira visi misi saya, berbagi sajalah. Dengan berbagi insya Allah Allah akan menurunkan rahmat dan mazhurnya untuk wilayah RMK. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Dosen telah kita simak penyampaian visi misi dari calon nomor urut pertama dengan jargon berbaginya. Selanjutnya kita dengarkan penyampaian visi misi dari calon nomor urut 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan dengan visi misi saya. 1. Membangun daerah. 2. Bila mana ada yang sakit dan lain-lain, siap saya bantu dengan hormat. 3. Mempermudah administrasi surat-surat. 4. Melayani masyarakat dengan hormat 24 jam, Bu. 5. Saya siap dibutuhkan diobatkan dalam keadaan apapun, Bu. Cukup, terima kasih. Sekian dan terima kasih saya. Dari saya tidak banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada calon nomor urut 2 yang telah menyampaikan visi. Dan walaupun singkat tetapi cukup padat dan jelas. Selanjutnya kita dengarkan penyampaian visi misi dari calon nomor urut 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi mungkin semuanya bertujuan sama,
dari calon 1, 2, 3, 4 sampai 6 mungkin sama, yang penting pelaksanaannya. Mungkin ini visi saya, terwujudnya masyarakat yang rukun, warga yang kreatif, mandiri, dan berdaya saing dan bermartabat. Itu visi saya. Adapun misi saya menjalin kerukunan warga di RW 04 dengan kegiatan yang positif, kreatif, dan melayani, mengayomi, melindungi warga dan memberikan pelayanan administratif yang jujur dan transparan. Kita bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, lingkungan secara bergotong royong, dan kepedulian sosial dengan berlandaskan Pancasila dan pedoman bangsa Republik Indonesia. Saya sama dengan Ustaz Anas, mungkin ini kalau saya terpilih, ini hanya amanah. Walaupun bapak-bapak ini yang terpilih, rekan-rekan, kita junjung bersama-sama, kita gotong royong bersama-sama, dan mungkin pelayanan semua juga sama. Adapun keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan itu hanya kepada warganya sendiri yang bersosial tinggi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada calon nomor urut 3 yang telah menyampaikan visi misinya. Selanjutnya kita lanjutkan ke calon nomor urut 4. Kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Ketua RW, Ketua Panitia, dan warga RW 04 yang saya cintai, terima kasih atas aplaus dan kehadirannya yang begitu meriah di penyampaian visi dan misi RW 04 ini. Tepuk tangan untuk warga kita semua. Visi dan misi saya telah dan analisa sejak bulan Juni. Mungkin ini ada kesamaan juga dengan Pak Ustadz Anas, tapi saya tidak mencontek atau tidak ada kode khusus dengan Pak Ustadz Anas. Saya ingin membawa daerah RW 4 ini menjadi RW yang berprestasi di Kota Bandung, dengan lingkungan yang bersih, rapi, dan inovatif. Kenapa bersih? Ini hasil analisa saya sejak lama. Di lingkungan kita belum ada kesadaran kebersihan lingkungan. Kita harus berpacu. Ini RW 4 ini udah menjadi kota, Bu, Pak. Hotel sudah dekat, mall sudah dekat. Kita siapkan diri kita. Mari kita membangun RW 4 ini. Dimulai dari bersih diri dan bersih daerah, kemudian kerapian dan inovatif. Kenapa inovatif? Karena era sekarang adalah era IT, informatika, teknologi. Jadi apapun serba online. Kita harus mempersiapkan diri. Nah, selanjutnya misi saya adalah satu, menjalankan program pemerintah Kota Bandung yang telah diinstruksikan oleh Kelurahan Sukahaji. Bagaimanapun RW adalah pemerintahan tingkat ke-6 setelah kecamatan dan kelurahan. Selanjutnya yang kedua, membangun dan mempersiapkan segala fasilitas kebutuhan warga, terutama kita kebutuhan yang paling mendesak adalah kebutuhan ambulan. Kita punya ambulan. Saya serius sekali di saat kita kemarin COVID, banyak warga kita yang meninggal, kita pinjam ke RW lain. Bukan tidak ada, tapi kita ada. Karena ambulan kita kena musibah dulu kebakaran. Mari kita bersama-sama, siapapun nanti yang memimpin RW 4 ini, hal pokok yang paling pokok yang menjadi kebutuhan paling urgent adalah mobil ambulan. Insya Allah saya siap.
Doakan saja 6 bulan maksimal 1 tahun kita bisa. Amin. Yang ketiga adalah yang tidak kalah penting adalah pelayanan warga. Pelayanan warga masyarakat kita siapkan secara tepat dan cepat berbasis teknologi informasi. Jadi warga nanti bisa via WA atau by sistem. Setelah dia WA tinggal ngambil surat keterangan atau surat apapun menjadi keluarga di RT atau RW. Jadi kita harus cepat dan tepat sasaran. Demikian visi dan misi saya secara singkat. Mudah-mudahan siapapun yang jadi pemimpin di RW 4 ini harus didukung. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya ke calon nomor urut 05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kayaknya ini visi-misi habis Pak. Kayaknya. Tapi tidak masalah. Mungkin ada yang lainnya lah. Mungkin saya akan bisa memaparkan. Sebelumnya saya yakin di antara calon-calon RW ini adalah putra terbaik daerah. Ya, sepakat ya? Sepakat. Tapi kita harus memilih yang terbaik dari yang baik-baik. Nah, itu. Mudah-mudahan apa yang tadi disepakati oleh semua, bahwa siapapun nanti yang akan menjadi RW jelas harus secara menyeluruh bertanggung jawab atas daerahnya itu sendiri. Mungkin ya, ini visi-visinya. Tapi kita punya catatan. Visi-misi saya itu sederhana. Sahate sauyuna satu tujuan untuk sebuah perubahan. Itu visinya. Sahate sauyuna satu tujuan untuk demi sebuah perubahan. Ya. Apa yang dibaca dengan sahate? Nah, kita memang harus membina nanti para RT untuk disatu hatikan, terutama di masalah tertib administrasi, tertib kependudukan, dan tertib yang ada di wilayahnya itu menjadi satu hati. Mudah-mudahan itu akan terjadi. Jangan sampai misalkan dalam masalah hal-hal iuran wajib juga tetap harus tertib administrasi. Insya Allah nanti akan saya kontrol sendiri. Yang kedua mungkin sauyunan. Nah, kalau sauyunan ini jelas kita akan menggandeng, kita akan bermitra dengan mungkin di sini dilupakan atau mungkin terlupakan atau belum dibicarakan. Mungkin kita akan dijadikan bahwa mitra kita itu adalah generasi muda, yaitu Karang Taruna. Karang Taruna adalah garda terdepan untuk maju ke depan. Masalahnya bukan apa-apa. Siapa lagi kalau bukan generasi muda kita untuk masa depannya? Ini perlu ada generasi, jangan oleh kita semua. Tapi tetap Karang Taruna harus jadi terdepan. Itu saja. Jadi ada satu saudara kebersamaan. Yang ketiganya mungkin ini juga perlu disinggung. Kebetulan istri saya adalah di bidang kesehatan. Jadi akan membentuk ibu PKK selayaknya, posmindu, posyandu, dan itu akan dilayani oleh posyandu nanti. Karena posyandu ini adalah sesuatu yang harus dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan hidup buat ibu hamil dan anak-anak yang balita. Insya Allah nanti kalau misalkan saya pilih, insya Allah dari mulai Karang Taruna, tokoh masyarakat, ibu PKK-nya kita bersatu untuk satu tujuan. Tujuannya kita merubah segala sesuatunya yang ada dari sekarang ini. Itu yang menjadi tujuan saya. Jadi dari mulai sahabat, sawiyuna, satu tujuan demi sebuah perubahan. Itulah visi misi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari calon nomor urut 5. Selanjutnya terakhir calon nomor urut 6.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua RW 4, yang terhormat kepada Bapak calon Ketua RW, yang terhormat kepada para RT semuanya. Di sini saya punya visi ingin membentuk kerukunan warga RW 4 yang amanah, terbuka, jujur, dan bertanggung jawab. Dan adapun misi saya ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga yang tulus dan ikhlas. Kedua, ingin mewujudkan kepengurusan yang jujur, amanah, bertanggung jawab, dan transparan. Bersama-sama seluruh warga ingin berpasang aktif menjaga kerukunan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keaslian tempatnya. Sekian misi dan visi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon nomor 6. Hadirin sekalian, alhamdulillah barusan kita simak misi dari semua calon ketua RW 4 yang merupakan putra-putra terbaik dari RW 4. Kita simak bersama penyampaiannya, semua penuh semangat. Mudah-mudahan apa-apa yang mereka sampaikan bisa kita simak, bisa kita cerna untuk dijadikan dasar nanti pada saat kita akan melakukan pemilihan. Untuk selanjutnya, marilah kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ketua Panitia bahwa dalam sesi tanya jawab yang memberikan pertanyaan hanyalah dari pihak panitia, audien tidak diberikan kesempatan untuk bertanya. Oleh karena itu, mari kita mulai saja. Di panitia tersedia 6 amplop pertanyaan. Kita berikan kesempatan kepada calon nomor urut pertama untuk memilih amplop nomor urut berapa. Dan isi pertanyaannya cuma 4 pertanyaan. Pertanyaan sama untuk semua calon dan 2 pertanyaan berbeda. Dengan durasi 5 menit juga sama. Ya, kita mulai dari nomor urut 1. Ya, calon urut 1 memilih amplop pertanyaan nomor urut 1. Ya, sebelum dimulai tepuk tangan. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Motivasi apa yang mendasari Bapak maju menjadi calon ketua RW 04? Baik, terima kasih. Karena ditanya di dunia, sekarang ngomongin di akhirat. Yang dari saya tidak ada lain, sebaik-baik manusia memberikan manfaat, memberikan kontribusi terbaik. Saya bukan orang terbaik, tapi ada niat baik untuk memperbaiki sedikit apa yang ada di wilayah ini dengan pengalaman dan keilmuan yang saya dapatkan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu saja.
Ya, selanjutnya ke pertanyaan nomor urut pertanyaan kedua. Kita mengenal dengan adanya kalimat pemimpin adalah pelayan. Apa yang Bapak pahami dari kalimat tersebut? Ya, makanya Raja Arab Saudi tidak disebut raja. Istilahnya itu di Arab Saudi itu khadim. Khadim itu pembantu. Karena sejatinya pemimpin itu dijadikan untuk bisa memberikan pelayanan, bukan sebaliknya. Jadi, jangan terlalu menjadikan mensakralkan dalam sebuah kepemimpinan, karena kepemimpinan itu dia akan mulia bila mana amanah. Allah itu mu'izzu man tasya, tuzillu man tasya. Jadi dengan kepemimpinan Allah bisa memuliakan seseorang, dan dengan kepemimpinan Allah bisa menghinakan seseorang. Ada para mantan-mantan pemimpin yang hari ini memiliki nama harum, dicatat dengan tinta emas, dan ada pemimpin-pemimpin yang sekarang dicatat dalam sejarah sebagai para pengkhianat. Maka untuk itu mudah-mudahan ke depan saya ingin dicatat dengan orang yang pernah melakukan sebuah kebaikan. Itu saja. Iya. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Ya. Jika Bapak terpilih menjadi Ketua RW 04, apa yang pertama akan Bapak laksanakan? Yang pertama adalah karena berbasis kita adalah tentu harus menerbitkan secara administrasi yang ini akan lebih memudahkan dalam program-program berikutnya. Jadi pendataan, database warga yang nanti bantuan juga akan itu akan sangat bergantung dengan data itu, warga asli, pendatang dan lain hal. Nah, database yang kita akan bentuk mudah-mudahan insya Allah dalam bentuk tadi IT, di mana di sana bisa memuat seluruh warga, kemudian juga aduan warga, transparansi keuangan. Ya. Kalau potensi KK kita ada 1.000, itu harusnya ada 10 juta yang terkumpul bila mana ada kontribusi 10.000 dari tiap warga. 10 juta 1 tahun 120 juta, kita bisa membuat itu yang minimal, kita bisa membuat hal banyak. Itu yang sifatnya pasti, belum pemberdayaan dari hal yang lain. Banyak hal-hal keuangan yang memungkinkan bisa memberikan nilai manfaat bagi masyarakat yang umum. Jadi itu saja. Iya. Menyikapi kondisi saat ini dengan semakin turunnya kesadaran masyarakat dalam hal gotong royong, program apa yang akan Bapak laksanakan untuk menumbuhkan kembali rasa gotong royong di tengah-tengah warga masyarakat? Baik. Gotong royong itu menjadi ciri budaya bangsa. Dan budaya itu mulai mengikis karena adanya mungkin laju modernitas, kemudian orang semakin lebih mementingkan diri pribadi masing-masing. Padahal RW 4 dikenal dengan masyarakat yang cukup solid, gotong royong. Dulu istilah zaman almarhum Pak Jampun, Jumsi, kemudian itu menjadi hal yang terbiasa yang hari ini jarang kita dengar. Maka untuk itu tentu ya, kita lakukan saja karena perlu pembiasaan. Budaya itu sesuatu yang melekat dan terbiasa. Kesadaran akan terbangun tentu setelah masyarakat merasakan nilai manfaat dari apa yang dilaksanakan. Intinya jangan kemudian menunggu sesuatu besar bila hal kecil tidak dilakukan. Lakukan saja hal yang kecil, nanti insya Allah itu pun akan berproses. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih kepada calon nomor 1 yang telah menjawab semua pertanyaan dari amplop
01 yang telah dipilih. Selanjutnya ke calon nomor urut 2 untuk memilih amplop yang telah disediakan. Kita buka. Ya, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama kepada calon nomor urut 2. Motivasi apa yang mendasari Bapak maju menjadi calon ketua RW 04? Dari saya untuk memajukan daerah, untuk pelayanan masyarakat di daerah RW 04. Siap saya akan melayani masyarakat sampai 24 jam lah, saya siap melayani. Jangan sungkan-sungkan seperti saya mah, janganlah ya, kalau ada apa-apa misalkan ada kebutuhan kepada RT atau RW, siap saya melayani. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kita kenal dengan sebuah kalimat, pemimpin adalah pelayan. Apa yang Bapak pahami dari kalimat tersebut? Sebagai jadi ketua calon RW, misalnya ketua jadi RW lah ya, saya siap tulus, ridholillahi ta'ala, saya akan membantu daerah ya, saya ridholillahi ta'ala lah ya, saya akan membantu untuk ke masyarakat RW 04. Saya harus tulus, bila mana ada kebutuhan misalkan janganlah ya, misalnya gitu masyarakat ada itu Bapak RW-nya nggak ada, saya siap menunggu di rumah lah atau di kantor RW. Oke, selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga. Menyikapi permasalahan sampah yang saat ini menjadi musuh besar di lingkungan kita, apakah Bapak punya program untuk menanggulangi masalah sampah tersebut? Masalah sampah saya siap, saya punya program untuk memiliki limbah ya. Kedua, sampah saya akan ditugaskan kepada itu petugas sampah. Ketiganya, saya siap akan wadah sampah. Oke, itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, jika Bapak terpilih, apakah Bapak punya konsep sistem pelaksanaan keamanan lingkungan? Masalah konsep keamanan saya siap, disiapkan oleh keamanan, saya siap menentukan semua masalah keamanan. Jadi masalah keamanan itu Pak, saya siap bantu. Oke, barusan telah kita simak jawaban dari semua pertanyaan yang dijawab oleh calon nomor urut 2. Untuk selanjutnya kita persilahkan ke calon nomor urut 3. Calon nomor urut 3 sama memilih amplop nomor urut 3 ini. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang sama kepada semua calon. Motivasi apa yang mendasari Bapak maju menjadi calon ketua RW 04? Motivasi kami melihat dari kacamata pengalaman saya jadi pengurus RT dari zamannya almarhum Pak Gakmun, Pak Somantri, dan Pak RW.
Nah itu yang menjadi motivasi mungkin dari pengalaman saya terjun ke daerah, dan jadi RT itu tidak jadi di daerah saja saya. Bersama-sama Pak RW keliling dari infrastruktur sebagaimanapun, semua saya jalani dengan ikhlas, dengan tidak ada embel-embel apapun. Nah maka dari itu kami bermotivasi untuk jadi calon ketua RW. Pertanyaan kedua, pemimpin adalah pelayan. Apa yang Bapak pahami dari kalimat tersebut? Kalau pemimpin dan pelayan itu udah umum. Dimanapun jadi pemimpin harus melayani warga masyarakatnya dengan kata saya dan misi saya, administratif yang benar, jujur dan transparan ke semua warga. Ya, lanjutkan ke pertanyaan nomor urut ketiga. Menyikapi maraknya pinjaman online dan yang lainnya, apakah Bapak punya program untuk mengatasi masalah tersebut dan mengurangi ketergantungan warga terhadap hal-hal tersebut? Sebenarnya di RW kita dulu ada koperasi pinjam minang bayar syarat, hese ditagihna padahal hanya untuk sekian persen untuk warga. Kenapa sekarang ada online hanya, jadi online itu dipermudah, ada ojol, hanya itu dia pintar sekali datang ke rumah dengan syarat ini keluar padahal mencekik diri sendiri. Nah kalau saya nanti terpilih jadi amanah dari ketua RW, kita bina lagi koperasi rukun warga di nomor ini. Sekian. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Nilai-nilai kegotong royongan di lingkungan masyarakat kita yang semakin menurun bahkan hilang. Kiat-kiat apa yang akan Bapak lakukan untuk menumbuhkan kembali rasa gotong royong di tengah-tengah warga? Ya sebenarnya gotong royong ya seperti Pak Ustadz Anas bilang, itu gotong royong dari kampung itu sudah biasa. Dan di kota ini sebenarnya kita perankan saja kepada RT, ke warganya untuk kebersihan, lingkungan, keamanan, ketertiban, dan sosialnya semungkin lah. Dengan kesadaran warganya, walaupun sampah apapun, kegotong royongan itu nomor satu mungkin di Indonesia lah. Sekian. Ya, terima kasih kepada calon nomor 3 yang telah menjawab seluruh pertanyaannya. Kita lanjutkan ke calon nomor urut 4. Calon nomor urut 4 memilih amplop soal nomor 6. Untuk pertama, mendasari Bapak maju menjadi calon ketua RW 04. Terima kasih. Motivasi saya untuk mencalonkan diri menjadi ketua RW 04 yang satu adalah ibadah. Saya yakin semua calon ini tentu sama, ibadah, sederhana saja. Dan yang kedua, saya ingin membangun seperti visi saya tadi di depan. Saya ingin membawa RW 4 ini menjadi RW yang berprestasi.
Kita kenal dengan kalimat pemimpin adalah pelayan. Apa yang Bapak pahami dari kalimat? Pemimpin adalah pelayan. Dalam artinya pemimpin wajib hadir di kala warga dalam kesulitan, sakit, kekurangan. Jadi dalam nanti kalau saya ditakdirkan menjadi ketua RW, insya Allah saya pasti keliling warga, melihat warga yang sakit dan yang benar-benar membutuhkan, akan diberi bantuan atau pertolongan. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Sudah barang tentu setiap RW terpilih akan membuat program yang sangat bagus, tapi program sebagus apapun tidak akan terlaksana tanpa adanya sokongan dana. Apa kiat-kiat Bapak untuk menghimpun dana agar semua program dapat terlaksana? Untuk menghimpun dana untuk pembangunan daerah, kita jangan mengandalkan warga, karena memang warga tidak semua mampu. Contohnya yang saya tadi kemukakan di depan, saya bercita-cita ingin mempersiapkan pengadaan ambulan. Saya akan mengajak bicara semua tokoh yang ada di RW 4 ini. Saya akan mengajak bicara para pengusaha asli daerah ataupun pengusaha yang mencari nafkah di RW 4 tetapi tidak berdomisili di RW 4. Terus saya akan mengundang warga RW 4 yang telah berhasil di luar sana. Saya akan ajak bicara semua, yang menjadi pejabat, yang jadi pengusaha, saya akan ajak bicara. Terus kita coba CSR perusahaan. Banyak perusahaan-perusahaan besar di Kota Bandung ini, kita siapkan proposal kita untuk pembangunan daerah kita. Saya kira itu ya, bisa apapun pengumpulan dana bisa kita lakukan asal kita ada kemauan. Jadi daerah tidak akan maju kalau warga tidak bekerja sama. Harus gotong royong, harus bekerja sama. Insya Allah kita bisa. Ya, pertanyaan terakhir. Jika Bapak terpilih menjadi ketua RW 4, program apa yang akan pertama Bapak laksanakan? Jika saya terpilih menjadi ketua RW 4, yang pertama saya akan mapping jalan, membranding nama-nama gang dan jalan secara sistematis by system. Jadi ketika kita contohnya kita masuk gang Tauhid, gang yang cukup besar, kita harus branding di depan gapura, masuk ke Tauhid, gang Tauhid itu lurus atau belok kiri. Jadi belok kiri gang apa, lurus itu gang apa, akan saya perjelas semua supaya jika kita membuka HP, Google, begitu kita branding mapping kita di Google Earth, sudah ketahuan daerah Eropa itu seperti apa, nama-nama gang dan nama-nama jalan. Terima kasih. Iya. Terima kasih kepada calon nomor 4 yang telah menjawab semua pertanyaan. Selanjutnya kesempatan tukeran. Oh, kita masih setting ya. Pertanyaan pertama, motivasi apa yang mendasari Bapak maju menjadi calon ketua RW 04? Ya, jujur saja, sebetulnya saya tidak ada motivasi sama sekali untuk menjadi calon RW. Cuma karena ada dorongan dari sebagian warga untuk mencalonkan, akhirnya saya mencalonkan, karena itu adalah suatu amanah yang dipercaya oleh warga sebagian untuk saya pribadi. Jadi itu adalah suatu penghargaan buat saya kalau saya mencalonkan jadi RW. Dengan hormat, sebetulnya saya pribadi sama sekali tidak ingin menjadi RW.
tidak ingin. Karena saya tahu bebannya RW itu berat. Tapi dengan pengalaman atau apapun saya akan laksanakan dan istilahnya sudah tahu secara peta politik atau daerah RW 4 termasuk warga-warganya, ya sedikitnya saya tahu. Mungkin motivasi saya itu bukan pada diri saya sendiri, tapi itu adalah dorongan dari masyarakat untuk saya mencalonkan diri. Itu yang menjadi dasar motivasi saya mencalonkan. Terima kasih. Iya, pertanyaan yang kedua, pemimpin adalah pelayan. Apa yang Bapak pahami dari kalimat tersebut? Ya jelas, pemimpin adalah pelayan karena kalau misalkan suatu daerah kalau tidak ada masyarakatnya, apa yang mau dipimpin dan apa yang mau dilayani jelas merupakan suatu amanah tadi bahwa untuk menjadi ketua RW itu adalah pelayan masyarakat dengan berdasarkan pada pengabdian daerah. Jadi intinya menjadi RW itu adalah pengabdian daerah untuk melayani masyarakat itu. Terima kasih. Kita lihat pertanyaan nomor 3. Kondisi saat ini maraknya pinjol, bank emot dan lain sebagainya semakin kita. Apa program Bapak untuk mengatasi hal tersebut supaya warga tidak ke hal yang seperti itu? Ya. Untuk adanya pinjol atau rentenir atau bank emot memang rese ketika ditelah gitu ya. Tapi bukan berarti tidak ada solusi. Solusinya itu adalah pada diri sendiri. Jadi saya itu kalau misalkan ada yang seperti itu, tidak henti-hentinya untuk memberikan edukasi, dorongan, jangan sampai masyarakat itu terjerat oleh itu. Nah, mungkin kalau itu sudah bisa diatasi, nanti akan kita tindak lanjuti dengan dilarangnya pinjol masuk, dilarangnya bank masuk atau apapun lah jenisnya. Itu yang saya mau ke depannya. Juga untuk mengantisipasi itu kita untuk berproses mengadakan seperti tadi lah Pak Agus bilang, memang kita harus ada satu operasi atau badan usaha yang lainnya, industri atau apa. Itu mungkin yang bisa nanti ke depannya untuk merubah pola pikir masyarakat kita. Nah, jadi pola pikir ini yang menjadi dasar karena keadaan jelas itu karena keadaan. Tapi tidak mau bisa nolongan lain pasti tak kesorangan kalian lain namanya mau bisa. Tapi kita harus memberi pengertian terus menerus bahwa itu adalah menjerat. Ya barang kita misi barang kita tapi beri kayak gitulah. Yang mungkin itu saja. Ya, terakhir menyangkut masalah program melaksanakan untuk pertumbuhan penduduk dan melakukan data kependudukan. Oh, ya jelas. Bila mana suatu nanti saya terpilih, jelas hal pertama yang harus dibuktikan yaitu data penduduk. Data penduduk itu dari RT 1 sampai RT 9 itu harus dibuktikan dan harus data kembali. Karena di sana ada yang namanya penduduk tetap, penduduk sementara, dan penduduk musiman. Itu jelas harus terdata. Biar secara administrasinya nanti kelihatan mana penduduk tetap, mana sementara, mana musiman. Nah, terutama yang musiman ini kan keluar masuk. Yang tetap bisa itu yang mantap, yang sementara itu yang mantap. Nah, untuk kesana kadang-kadang begini masalah kependudukan. Kalau ada yang meninggal dunia, kadang-kadang kita lapor. Tapi kalau ada yang lahir, kadang-kadang
sama sekali tidak lapor. Nah ini akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan penduduk RW 04. Alhamdulillah nanti kalau misalkan ini sudah terjadi, mungkin itu adalah yang menjadi tolak ukur atau yang menjadi garda terdepan adalah ibu PKK untuk mengatasi masalah itu. Nah kita akan kerjasama dengan mereka. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih kepada calon nomor 5 yang telah berpertanyaannya. Selanjutnya kepada calon terakhir nomor 6 dengan memilih amplop terakhir nomor urut 5. Dengan yang pertama, motivasi apa yang mendasari Bapak maju menjadi calon ketua RW 04? Terima kasih. Ya, saya menjadi teman kanan kalian. Saya juga awalnya tidak mau menjadi calon ketua RW itu berat, itu amanah bagi saya, gitu kan. Jadi saya juga belum mampu atau belum apa, tapi di samping ini saya juga dikasih penghargaan di sebagian warga untuk memberanikan diri mencalonkan ketua RW 04. Dan saya juga ingin RW 04 lebih maju. Ya. Ya, yang kedua, pemimpin adalah pelayan. Apa yang Bapak pahami dari kalimat tersebut? Pemimpin adalah seorang pelayan, itu mesti bisa mengayomi warganya. Dalam segala hal, pemimpin mesti siap melayani dan mengayomi warganya yang lagi membutuhkan. Pertanyaan yang ketiga, menyikapi kondisi masyarakat yang saat ini semakin individual dan modernis, program apa yang akan dilakukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai kerukunan dan soliditas warga masyarakat? Insya Allah, untuk mempersatukan semua warga atau pemudanya, kita membentuk suatu program yang kegiatan gotong royong, kayak kebersihan, membangun apa, gitu kan? Insya Allah. Ya, pertanyaan terakhir, menyangkut permasalahan dana untuk pelaksanaan kegiatan, kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk menggali sumber-sumber dana untuk melaksanakan semua program kegiatan RW 04? Untuk mempersiapkan dana, kita mencari dulu pendanaan ke para pengusaha yang ada di RW 04. Dan saya pun tidak mau membebani dulu warganya. Ya. Ya, terima kasih tepuk tangan. Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami hormati, alhamdulillah barusan telah kita simak dari mulai pemaparan visi misi sampai tanya jawab dari semua calon ketua RW 04. Untuk itu sebagai kata akhir dari semua calon, kami kasih kesempatan 1 menit. Dari mulai paslon nomor 1. Ya, closing. Kita balikan dari nomor 6. Closing statement. Kata penutup dari masing-masing calon. Semua bisa, pasti bisa, kudu bisa. Makasih. Mudah-mudahan apa yang nanti akan dilaksanakan oleh panitia terbentuk RW yang betul-betul mencintai kepada warganya. Dan untuk itu saya harap kepada seluruh masyarakat bahwa satu hati, satu iman, satu jiwa demi sebuah perubahan. Jangan lihat kiri kanan, cari yang tengah. Pakai baju kotak-kotak berpeci hitam. Balak Asif. Terima kasih. Aduh.
Saya anu tengah-tengah mati calon ayah genep upami tubuh ayah tengah. Statement saya jujur, amanah, kreatif, dan inovatif. Sekian. Abdi sareng warga kurang sasaran banyak, insya Allah abdi siap. Ya, sareng warga, abah tos, biasa apa? Closing statement melihat untuk kajian. Jadi nari-nari kerja jasa piraku. Insya Allah mudah-mudahan Allah pilihkan yang terbaik dan menjadikan masyarakat Rempat ke depan. Mudah-mudahan kita sudah berkomitmen ya untuk menjaga kondusivitas wilayah. Mario masuk ngobrol dengan para pendukung lain itu tidak sama, karena kita memiliki satu niat yang sama. Sehingga mudah-mudahan insya Allah siapa yang terpilih akan dicatat oleh masyarakat apapun, baik HD Gorengna, dan kita akan berupaya untuk menjaga citra baik itu supaya dicatat menjadi tinta emas di wilayah ini. Ya, selanjutnya sebagai kata akhir, ucapan atau nasihat dari Pak Awe. Pak Awe menyampaikan amanat yang terakhir dari saya kepada para calon ketua RW 04. Mulai besok sudah bisa bersosialisasi kepada masyarakat sampai H-2. Pencoblosan itu adalah hari tenang untuk tidak bersosialisasi, dan untuk tanda gambar sudah kami siapkan selaku dari panitia, dan tidak dibenarkan untuk para calon untuk memasang tanda gambar sendiri seperti itu, dan tetap mengutamakan polusivitas warga. Yang sampai ada terjadi gesekan antara pendukung maupun warga yang ada di RW 04. Jadi itu saja himbauan saya kepada para calon ketua RW yang 6 ini adalah putra-putra terbaik daripada RW 04 itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah mendengar yang diucapkan atau yang menjadi yang menjadi implementasi daripada visi dari para calon ini. Saya mencoba semua calon saya kira baik semua, tidak ada kata-kata ataupun motivasi daripada calon ketua RW ini tidak baik. Semua baik, alhamdulillah, dengan approach dari para masyarakat ini juga ditanggapi dengan baik. Untuk itu saya mohon kepada para calon nanti yang 6 orang ini janganlah dijadikan suatu lawan, tapi ini haruslah semua solusi menjadikan kawan. Dan juga ini bukan jadi saingan. Semua calon ingin berbakti kepada daerah RW 04 ini
dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh dengan kerelaan, baik itu mengorbankan waktu, tenaga, dan juga pikiran. Untuk itu dalam pelaksanaan nanti dalam pemilihan RW bersama RW, saya mohon tertib, aman, dan tenang, tidak ada istilah silih menjatuhkan ataupun menjelekkan semua lawan. Itu semua calon RW 04 menjadikan ataupun orang-orang yang terbaik di wilayah RW 04 ini. Memang banyak masyarakat RW 04 ini, banyak orang-orang yang pintar, tapi dengan kenyataan ini cuma 6 orang yang siap untuk membangun RW 04 ini. Untuk itu saya terima kasih kepada 6 orang calon ini. Demikian ya, acara demi acara sudah terlaksana. Apa yang disampaikan oleh calon ketua RW, dan untuk itu panitia, kami selaku panitia akan mengagendakan untuk hari Minggu malam Senin itu ada pemilihan RT yang dimana untuk pertama kalinya yaitu diawali dengan RT 2 bertempat di Kasudan sendiri kan. Kemudian untuk selanjutnya adalah RT 9 bertempat di BKB. Itu saja mungkin buat RT dulu yang diumumkan, dan saya ucapkan terima kasih kepada warga masyarakat RW 4 yang telah menghadiri visi dan misi daripada calon ketua RW. Saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi langkah ibadah dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sekian dari Ketua Panitia.